anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus. Bersyukur kami kepada Engkau untuk kesempatan ini. Kembali kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Engkau berfirman, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi jemaat Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan akan tayangan ini, biar Roh Kudus melawat kami, menjamah kami. Dan lewat kebenaran firman Tuhan itu, kami boleh mengerti. Dan lewat kebenaran firman Tuhan itu, kami senantiasa hidup seturut kehendak-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan renungkan dan baca firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada kesempatan ini kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Saya tadi menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Pujian yang sering kita nyanyikan dalam setiap kebaktian GPD Sola Gracia. Saudara, pujian yang berkata, besar kasih setiamu Tuhan. Dan saya percaya kasih setia Tuhan yang besar itu terus saudara nikmati dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi perenungan pada kesempatan ini dalam kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-11, berkata demikian. Mazmur 103 ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, saya mau bicara pada kesempatan ini dalam perenungan ini tentang kasih setia Tuhan yang Alkitab katakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan. Saudara, bisakah saudara mengukur tingginya langit? Tidak ada yang dapat mengukur tingginya langit, saudara-saudara. Manusia berusaha untuk menjangkau sampai di langit, tetapi sampai saat ini manusia belum bisa untuk menjangkau sampai seberapa sih tingginya langit, saudara-saudara. Artinya bahwa dalam batasan sebagai manusia yang tidak bisa mengukur dan menjangkau tingginya langit, maka firman berkata kasih setia Tuhan juga pun demikian, yaitu kasih setia Tuhan yang tidak dapat diukur, tingginya, yang tidak dapat diukur besarnya, yang tidak dapat diukur dalamnya. Itu bicara tentang kasih setia Tuhan. Mengapa demikian? Saudara, dalam kitab Daud ini berkata, karena kasih setia Tuhan melebihi dan melampaui segala-galanya dalam hidup. Alkitab berkata dalam kitab Perjanjian Baru, kesetiaan dan kasih setia Tuhan yang telah Dia nyatakan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya melalui pengorbanannya, melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan itu adalah puncak dari kesetiaan Tuhan bagi saudara, agar supaya kita memperoleh keselamatan. Saya mau baca kembali dalam tulisan di sini. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya pernah berkata bahwa manusia, kadang ada saja manusia akhirnya ingkar dari kesetiaannya, saudara. Ingkar dari kesetiaannya. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar dari kesetiaannya. Dan teladan yang telah diajarkan kepada kita ini akan menjadi contoh dalam kehidupan ini, sebagaimana Tuhan yang setia, dan tentu harusnya kita juga harusnya setia. Amin, saudara-saudara. Setia dalam konteks kehidupan kita melayani dan mengiring Tuhan, agar supaya kita setia. Kalau saya bawa ini dalam konteks dalam kehidupan keluargamu,
engkau setia dalam kehidupan keluarga, engkau setia dalam hubungan suami istri, dalam kehidupanmu, setia. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan, sebagaimana Dia Tuhan yang setia. Saudara, dalam kitab Mazmur di sini adalah ketika Daud dia mengungkapkan satu ungkapan bahwa segala-galanya dalam hidup ini, dalam konteks sebagai manusia yang ada di dunia, yang tidak dapat memberikan jaminan selain hanya Tuhan yang memberikan jaminan dalam hidupnya. Nah, sehingga jaminan itu ketika dia nyatakan kasih setianya, itu termuat di dalam kitab Mazmur 103 ayat 3. Ditulis begini, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Daud tidak luput dari kesalahan, saudara. Iya, dan Daud mengakui dia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Iya. Dan ketika dia mengakui akan kesalahan dan dosanya dan dia meninggalkan dosanya itu, dalam tulisan di sini, Tuhan, Engkau yang mengampuni segala kesalahanku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, begitu juga tadi saya katakan bahwa Daud tidak luput dari kesalahan, dari pelanggaran. Dan diakui hanya Tuhan yang sanggup untuk mengampuni kesalahannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan yang Dia nyatakan kepada Daud sehingga Daud diampuni dari kesalahannya. Dan ini juga menjadi teladan di dalam hidup kita ini. Antar sesama saudara-saudara untuk kita saling mengampuni. Ya, melepaskan pengampunan. Saya sering berdoa di dalam doa saya saudara-saudara untuk supaya kita melepaskan pengampunan terhadap sesama kita. Dan kita dalam hidup ini akan hidup di dalam kehendaknya. Sebagaimana Daud ketika dia merasa bahwa dia orang berdosa, dia butuh pengampunan, dan Tuhan mengampuni dia. Dan ini adalah perkataan dalam tulisan firman Tuhan, karena Tuhan mengasihi dia, saudara-saudara. Dan karena Tuhan mau menyatakan kasihnya, maka dia diampuni. Lalu kemudian ayat selanjutnya, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara-saudara, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya tidak mau bicara tentang penyakit secara medis, saudara-saudara. Iya. Tetapi dalam tubuh tabiat daging ini yang terkadang kita sepertinya dihadapkan kepada situasi dan keadaan yang terkadang ada penyakit di dalam kehidupan secara kehidupan kedagingan ini, saudara. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Dia sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan kita sehingga kita menjadi manusia baru. Dia sanggup untuk menyatakan pertolongan sehingga di dalam Dia kita sanggup, kita dapat, saudara-saudara, untuk mengerti akan apa yang menjadi kehendaknya dan kita mau hidup tetap di dalam kasih setia, kasih karunia yang dari Tuhan. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Lalu kemudian ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara-saudara, lubang kubur berbicara tentang kematian. Firman berkata upah dosa adalah maut, dan maut itu adalah bicara kematian, hukuman kekal. Tetapi dalam tulisan firman Tuhan dalam ayat di sini, Dia telah menebus kita sehingga kita tidak memperoleh maut itu. Dia telah menebus kita sehingga kita memperoleh kehidupan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Siapa yang telah menebus saudara dan saya? Adalah Tuhan sendiri, yaitu Yesus. Dia telah mati di kayu salib yang telah menebus kita karena dosa dan pelanggaran yang kita harus dibinasakan. Saudara, dalam tulisan firman Tuhan kita menjadi terdakwa karena kita berhutang dosa, saudara-saudara. Kan pelanggaran-pelanggaran dan dosa itu, tetapi kasih karunia Tuhan, Dia telah menebus kita sehingga kita yang harusnya dihukum, kita menjadi terdakwa, tetapi Dia telah menebus kita sehingga kita memperoleh kemenangan, kemerdekaan itu. Lalu kemudian ayat selanjutnya, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Puji Tuhan. Saudara, kita sekarang hidup karena rahmat Tuhan. Di hari-hari ini, saudara-saudara, rahmat Tuhan begitu luar biasa terus dilimpahkan di dalam hidup engkau. Saya percaya saudara tetap ada dalam sukacita dan damai sejahtera, amin. Karena ada rahmat Tuhan di dalam engkau, yang terus Dia nyatakan di dalam hidupmu. Lalu kemudian, saudara-saudara, saya mau kembali pada ayat pokok di sini. Dalam Mazmur pasal 103. Ayatnya yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Saudara, Tuhan mengasihi. Ada lagu pujian lama berkata begini, lagu lama, mengasihi, lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengasihi. Saudara-saudara, konteks ayat ini berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Saudara, kalau saudara kita berperan sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa, maka terhadap anak-anaknya, maka kita sayang kepada anak-anaknya. Demikian juga kita punya Bapa di surga, yaitu Yesus. Yang firman Tuhan katakan dalam tulisan di sini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah anak Bapa. Saya sedikit menyinggung ketika seorang anak terhilang dalam tulisan Perjanjian Baru. Ketika anak bungsu terhilang, dia pergi, dia berfoya-foya di negeri orang, dan ketika dia mengalami kelaparan dan dia menderita di sana, saudara. Lalu kemudian dia teringat akan ayahnya. Dia kembali kepada ayahnya. Dari jauh ayahnya melihat anaknya yang hilang itu sudah kembali. Lalu kemudian dia merangkul anaknya itu. Dia mengadakan pesta, saudara-saudara. Artinya di sini bahwa ayahnya begitu sayang kepada anaknya yang terhilang ketika mau kembali. Begitu juga dengan saudara dan saya. Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Setiap kita yang mau datang kepadanya. Saudara dan saya, kita yang mau datang kepadanya, seperti apa yang terjadi dalam tulisan firman Tuhan. Anak yang terhilang datang kepada bapaknya, maka bapaknya menerima dia dengan senang hati. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita punya Bapa yang begitu mengasihi. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya. Dia tidak melihat latar belakang hidupmu seperti seorang anak yang terhilang dengan segala lumuran dosa. Tetapi ketika mau datang kepada Bapa, mau datang dengan percaya, datang dengan sungguh-sungguh, maka firman berkata, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan ini adalah bicara tentang kasih setia Tuhan. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Firman berkata, Tuhan kita Tuhan yang setia. Sekalipun engkau tidak setia, tetapi Dia setia kepada engkau. Dia tidak pernah mengingkari kesetiaannya terhadap engkau, terhadap saya, saudara-saudara. Hanya saja terkadang kita yang mengingkari kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tetapi kesempatan ini pesan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari. Karena Tuhan yang setia, maka kita juga mau setia kepada Tuhan. Apa dari konteks dari setia kita kepada Tuhan, saudara? Yaitu tetap tinggal di dalam kasih setianya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian satu ayat terakhir masih dalam tulisan firman Tuhan di sini, dalam Mazmur pasal 103 ayat yang terakhir ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang ada di rumah, kasih setia Tuhan yang selama-lamanya, dan ini menjadi teladan Kristus yang telah nyatakan kepada kita. Apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, berat persoalan yang sedang hadapi, kita mau tetap percaya. Kita punya Bapa yang setia, yaitu Yesus. Kita punya Bapa yang mengasihi saya, mengasihi saudara sekarang sampai selama-lamanya ketika kita mau takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara jemaat yang ada di rumah yang mendengarkan tayangan ini, kita terus tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, dan segala kegiatanmu. Biar terus penyertaan Tuhan jadi bagian kita sekalian. Amin. Mari saudara-saudara saya mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk lawatan firman Tuhan pada kesempatan ini, yang mengingatkan kami agar kami tetap setia di dalam Tuhan. Walaupun di tengah tantangan, persoalan, pergumulan, kami yakin Tuhan, Engkau ada dan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, hadir di tengah setiap pribadi, masuk dalam hati kami, dan kehidupan kami terus berkenan di hadapan-Mu. Berkati dalam kehidupan keluarga, baik suami, baik istri, anak-anak, orang tua, dengan segala berkat-Mu. Penyertaan dan pertolongan Tuhan jadi bagian mereka. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah biarkan anak-anak-Mu, tidak pernah biarkan kami, karena Engkau adalah Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, turun berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini dengan segala berkat jasmani, berkat rohani, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara sekalian.